Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmina Dian Sativa dengan NPM C1C022109. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang sudah saya buat, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa, yang mana perusahaan yang saya buat adalah perusahaan fotokopi, yang saya beri nama Ryuga Fotokopi. Berikut ilustrasi transaksi yang sudah saya buat. Mr. Yuga membuka usaha jasa fotokopi dengan nama Ryuga Fotokopi pada tanggal 1 Agustus 2022 yang memberikan jasa fotokopi, print, serta penjilitan. Ryuga Fotokopi ini beralamat di Jalan Pangeran Natadirja, Kota Bengkulu. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Ryuga Fotokopi selama bulan Agustus 2022. Pada tanggal 1 Agustus, Mr. Yuga menginvestasikan uangnya sebesar 150 juta untuk membuka Ryuga Fotokopi. Pada tanggal 2 Agustus, Ryuga Fotokopi menyewa ruko 2 lantai di Jalan Pangeran Natadirja dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 52 juta, terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2022. Pada tanggal 2 Agustus juga, Ryuga Fotokopi memperoleh pinjaman dari bank sebesar 100 juta dengan menerbitkan wesel berjangka waktu 3 bulan dengan nilai nominal 100 juta dengan tingkat bunga 9% per tahun. Kemudian pada tanggal 3 Agustus, Ryuga Fotokopi membeli berbagai peralatan berupa mesin fotokopi, printer, komputer, mesin tik, dan etalase senilai 75 juta dengan membayar tunai 45 juta dan sisanya dibayar bulan depan. Pada tanggal 3 Agustus, Ryuga Fotokopi juga membeli berbagai ATK dan perlengkapan kantor senilai 10 juta secara tunai. Kemudian, pada tanggal 4 Agustus, Ryuga Fotokopi menerima karyawan sebanyak 3 orang untuk mulai bekerja besok di Ryuga Fotokopi dengan kesepakatan gaji mereka per bulan sebesar 1.500.000 per orang. Pada tanggal 4 Agustus, Ryuga Fotokopi juga mengeluarkan biaya iklan untuk baliho sebesar 1.500.000 agar perusahaannya dikenal banyak orang. Pada tanggal 5 Agustus, menerima uang sebesar 250.000 atas jasa fotokopi dan penjilitan dari TK Witri senilai 500.000 yang telah diselesaikan. Sisanya akan diterima minggu depan. Pada tanggal 7 Agustus, menerima pendapatan jasa fotokopi dari pelanggan sebesar 80.000. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus menerima jasa kontrak fotokopi selama 1 bulan dari SD Negeri 20 senilai 3 juta, baru diterima 2 juta, pembayaran sisanya pada akhir bulan. Pada tanggal 11 Agustus, Mr. Yuga mengambil uang perusahaan sebesar 1 juta untuk keperluan pribadi. Pada tanggal 2 Agustus, menerima pelunasan sebesar 250.000 atas jasa yang telah diselesaikan pada tanggal 5 Agustus. Pada tanggal 13 Agustus, menerima uang sebesar 550.000 dari pelanggan atas jasa yang belum diselesaikan. Pada tanggal 15 Agustus, membayar biaya pemasangan IndiHome sebesar 300.000. Pada tanggal 18 Agustus, menerima pengetikan dan penjilitan senilai 150.000 secara tunai. Pada tanggal 22 Agustus, telah menyelesaikan jasa atas pesanan tanggal 13 Agustus senilai 550.000. Pada tanggal 24 Agustus, menerima pendapatan jasa fotokopi dari pelanggan sebesar 230.000. Pada tanggal 26 Agustus, menerima uang sebesar 200.000 atas jasa fotokopi yang telah diberikan kepada guru SMP Negeri 18 Kota Bengkulu. Pada tanggal 29 Agustus, membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000. Pada tanggal 30 Agustus, telah menyelesaikan kontrak kerja tanggal 9 Agustus dan menerima sisanya sebesar 1 juta. Pada tanggal 31 Agustus, membayar gaji karyawan Ryuga Fotokopi untuk bulan Agustus 2022 sebesar 4.500.000. Nah, itulah transaksi yang sudah saya buat. Kemudian akan kita masukkan ke persamaan dasar akuntansi, yang mana aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Dari ilustrasi transaksi yang pertama, yaitu Mr. Ryuga menginvestasikan uangnya sebesar 150 juta untuk membuka Ryuga Fotokopi, yang artinya aset bertambah berupa kas sebesar 150 juta. Kemudian modal pemilik juga bertambah sebesar 150 juta. Untuk ilustrasi yang kedua,
Ryuga Fotokopi menyewa ruko 2 lantai di Jalan Pangeran Tantarijaya dengan membayar sewa 1 tahun ke depan, yang berarti kas berkurang sebesar 52 juta. Kemudian, sewa dibayar di muka bertambah, ini berkurang, dan sewa dibayar di muka bertambah, ini berkurang, sebesar 52 juta. Sewa dibayar di muka bertambah sebesar 52 juta. Untuk tanggal 2, kemudian, Ryuga Fotokopi memperoleh pinjaman sebesar 100 juta, yang berarti kas bertambah sebesar 100 juta. Kemudian, hutang berupa notes payable sebesar 100 juta. Oke. Ilustrasi berikutnya, tanggal 3, Ryuga Fotokopi membeli berbagai peralatan senilai 75 juta dengan membayar tunai 45 juta, dan sisanya dibayar bulan depan. Yang berarti kas berkurang sebesar 45 juta, peralatan bertambah sebesar 75 juta, dan utang usaha atau account payable sebesar 30 juta. Kemudian, Ryuga Fotokopi membeli perlengkapan senilai 10 juta secara tunai, yang berarti kas berkurang senilai 10 juta. Dan perlengkapan bertambah sebesar 10 juta juga. Transaksi berikutnya, tanggal 4, Ryuga Fotokopi mengeluarkan biaya iklan. Untuk transaksi yang ini, Ryuga Fotokopi menerima karyawan itu tidak dicatat karena belum terjadi transaksi, baru hanya kesepakatan. Jadi lanjut, untuk Ryuga Fotokopi mengeluarkan biaya iklan sebesar 1.500.000, yang berarti kas berkurang sebesar 1.500.000. Kemudian beban bertambah juga sebesar 1.500.000. Itu beban iklan tadi. Lanjut, untuk transaksi berikutnya, menerima uang sebesar 250.000 atas jasa fotokopi. Senilai 500.000 yang telah diselesaikan, sisanya akan diterima minggu depan, yang berarti kas bertambah sebesar 250.000 dan piutang sebesar 250.000. Untuk transaksi tanggal 7, menerima pendapatan jasa fotokopi dari pelanggan sebesar 80.000, yang berarti kas bertambah sebesar 80.000. Oh iya, untuk yang ini tadi juga bertambah pendapatan sebesar 500.000. 500.000. Ini pendapatan bertambah sebesar 80.000. Karena jasanya sudah diselesaikan, sehingga bisa diakui. Pada tanggal 9, menerima jasa kontrak fotokopi selama 1 bulan. Senilai 3 juta, baru diterima 2 juta, pembayaran sisanya pada akhir bulan. Yang berarti ini jasa belum diselesaikan, hanya kontrak untuk 1 bulan, sehingga kas bertambah sebesar 2 juta.
Kemudian unearned service revenue atau pendapatan diterima di muka sebesar 1 juta ya. Sebesar 1 juta. Transaksi berikutnya pada tanggal 11, Mr. Yuga mengambil uang perusahaan sebesar 1 juta, yang berarti kas berkurang sebesar 1 juta dan prive atau pengambilan pribadi bertambah sebesar 1 juta. Untuk transaksi tanggal 12 Agustus. Menerima pelunasan sebesar 250.000 atas jasa yang telah diselesaikan pada tanggal 5 Agustus, sehingga kas bertambah sebesar 250.000, piutang berkurang sebesar 250.000, kemudian lanjut untuk transaksi berikutnya pada tanggal 13 Agustus, menerima uang sebesar 550.000 dari pelanggan atas jasa yang belum diselesaikan. Hingga aset bertambah berupa kas sebesar 550.000 karena jasa belum diselesaikan, sehingga masih berupa pendapatan diterima di muka, yaitu sebesar 550.000. Transaksi tanggal 15 Agustus membayar biaya pemasangan IndiHome sebesar 300.000 yang mengurangi kas. 300.000. Kemudian beban bertambah sebesar 300.000. Transaksi tanggal 18 Agustus menerima pengetikan dan penjelitan senilai 150.000 secara tunai, yang berarti kas bertambah sebesar 150.000. Kemudian pendapatan sebesar 150.000 bertambah sebesar 150.000 juga. Lanjut untuk transaksi tanggal 22 Agustus. Telah menyelesaikan jasa atas pesanan tanggal 13 Agustus senilai 550.000. Sehingga itu mengurangi pendapatan diterima di muka karena sudah diakui, dan menambah akun pendapatan sebesar 550.000 karena jasa sudah diselesaikan. Kemudian pada tanggal 24 Agustus menerima pendapatan jasa fotokopi dari pelanggan sebesar 230.000, yang berarti menambahkan kas sebesar 230.000. Menambah kas sebesar 230.000 dan service revenue bertambah juga sebesar 230.000. Transaksi tanggal 26 Agustus menerima uang sebesar 200.000 atas jasa fotokopi yang telah diberikan kepada guru SMP Negeri 18 Kota Bengkulu, sehingga kas bertambah sebesar 200.000 dan pendapatan juga bertambah sebesar 200.000. Di sisi lain, pada tanggal 29 Agustus membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000, yang mana itu akan mengurangi kas sejumlah 1.500.000 dan menambah beban utilities expense 1.500.000.
pada tanggal 30 telah menyelesaikan jasa kontrak kerja tanggal 9 Agustus dan menerima sisanya sebesar 1 juta. Yang berarti kas bertambah sebesar 1 juta. Kemudian unearned service revenue juga sudah berkurang karena jasa sudah diselesaikan sebesar 1 juta. Sebesar 2 juta. Sebesar 2 juta. Yang ini tadi bertambah sebesar 2 juta juga. Kemudian pendapatan sudah diakui, sehingga bertambah sebesar 2 juta. Kemudian lanjut untuk transaksi yang terakhir, yaitu pada tanggal 31 Agustus, membayar gaji karyawan Ryuga Fotokopi untuk bulan Agustus 2022 sebesar 4.500.000. Yang berarti akan mengurangi aset berupa kas sebesar 4.500.000. Dan menambah akun beban sebesar 4.500.000. Kemudian kita akan menjumlahkan seluruhnya untuk mengetahui apakah persamaan dasar akuntansi ini benar atau tidak. Karena persamaan dasar akuntansi ini aset sama dengan liabilitas plus ekuitas harus balance atau sama jumlahnya. Ini sudah aset, kemudian kita totalkan seluruh aset. Totalnya 275.910.000. Kemudian liabilitas kita totalkan terlebih dahulu. Yang mana liabilitas atau kewajiban ketika dijumlahkan Rp130 juta dan kemudian ekuitas yaitu modal ditambah pendapatan
dikurang beban ditambah price. Kemudian liabilitas plus ekuitas kita tambahkan. Liabilitas sebesar 130 juta. Kemudian ekuitas 145 juta. Hasilnya sebesar 275.910.000. Totalnya sama dan balance dan kemungkinan ini hasilnya benar. Kemudian lanjut ke daftar akun yang saya gunakan dalam siklus akuntansi ini, yaitu ada kas dengan kode akun 111, kemudian akun receivable atau piutang usaha dengan kode akun 112, kemudian prepaid trend dengan kode akun 113, supplies dengan kode akun 114, equipment dengan kode akun 121, notes payable dengan kode akun 211, akun payable dengan kode akun 212, unearned service revenue dengan kode akun 213, salaries payable dengan kode akun 214, Riugas Capital atau modal tuan Riugas sebesar dengan kode akun 311, Riugas Prive atau pengambilan pribadi tuan Riuga dengan kode akun 312, service revenue dengan kode akun 411, salaries expense dengan kode akun 511, utilities expense dengan kode akun 512, advertising expense dengan kode akun 513, dan entertainment expense sebesar dengan kode akun 514. Lanjut ke analisis transaksi. Pada tanggal 1, itu kas bertambah. Alasan bertambahnya karena adanya uang yang diinvestasikan tuan Riuga ke perusahaan. Dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset, yang mana saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian, Riugas Capital bertambah karena uang yang diinvestasikan merupakan modal tuan Riuga. Dicatat pada posisi kredit karena Riugas Capital adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini modal tuan Riuga bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian, prepaid trend bertambah karena adanya aset yang bertambah berupa ruko 2 lantai yang sudah dibayarkan untuk masa 1 tahun ke depan, dicatat pada posisi debit karena prepaid trend adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini prepaid trend bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian pada tanggal 2 juga berkurangnya aset karena adanya uang yang dikeluarkan untuk menyewa ruko 2 lantai. Dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat di sisi lain dari saldo normalnya. Kemudian pada tanggal 2 juga cash bertambah karena adanya uang dari pinjaman bank. Dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian notes payable juga bertambah karena adanya hutang berupa wesel yang harus dibayarkan di masa yang akan datang. Dicatat pada posisi kredit karena notes payable adalah bagian dari liabilitas. Saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini notes payable bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian pada tanggal 3 Agustus equipment bertambah karena adanya equipment yang bertambah untuk usaha jasa Riuga fotokopi. Dicatat pada posisi debit karena equipment adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini equipment bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membeli peralatan tersebut. Dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat di sisi lain dari saldo normalnya. Kemudian pada tanggal 3, akun payable juga bertambah karena adanya hutang yang digunakan untuk membeli beberapa peralatan dan harus dibayarkan nantinya.
Dicatat pada posisi kredit karena akun payable adalah bagian dari liabilitas. Saldo normal liabilitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, akun payable bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian pada tanggal 3, supplies juga bertambah karena adanya supplies yang bertambah ketika dibeli untuk usaha jasa Ryuga fotokopi. Dicatat pada posisi debit karena supplies adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini supplies bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian cash juga berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membeli perlengkapan tersebut. Dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang, sehingga dicatat di sisi lain dari saldo normalnya. Kemudian, pada tanggal 4 Agustus, advertising expense atau beban iklan bertambah karena adanya beban yang bertambah berupa beban iklan dalam perusahaan Ryuga Fotokopi. Dicatat pada posisi debit karena advertising expense adalah bagian dari expense. Saldo normal expense adalah debit. Dan dalam transaksi ini, advertising expense bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membayar jasa layanan iklan. Dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat di sisi lain dari saldo normalnya. Pada tanggal 5 Agustus, cash bertambah karena diterimanya uang atas jasa yang telah diberikan. Dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian akun receivable juga bertambah karena adanya piutang yang bertambah atas jasa yang telah diselesaikan kepada pelanggan dan harus dibayar oleh pelanggan. Dicatat pada posisi debit karena akun receivable adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini akun receivable bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian pada tanggal 5, service revenue juga bertambah karena adanya jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Dicatat pada posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari revenue atau pendapatan. Saldo normal revenue adalah kredit. Dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian pada tanggal 7 Agustus cash bertambah karena diterimanya uang atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian service revenue juga bertambah karena adanya pendapatan yang bertambah atas pendapatan jasa yang telah diselesaikan. Dicatat pada posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari revenue. Saldo normal revenue adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, service revenue bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian pada tanggal 9 Agustus, cash bertambah karena adanya uang yang telah dibayarkan oleh pelanggan untuk kontra jasa selama 1 bulan. Dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini, cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 9 Agustus, unearned service revenue bertambah karena adanya jasa yang belum diselesaikan pemilik kepada pelanggan. Dicatat pada posisi kredit karena unearned service revenue adalah bagian dari liabilitas. Saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini unearned service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian pada tanggal 11 Agustus, proyek bertambah karena adanya pengambilan pribadi oleh Mr. Yuga. Dicatat pada posisi debit karena PRIVE adalah bagian dari ekuitas, saldo normal ekuitas adalah kredit. Namun, saldo normal PRIVE adalah debit, dan dalam transaksi ini PRIVE bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan atas pengambilan pribadi Mr. Yuga. Dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat di sisi lain dari saldo normalnya.
Pada tanggal 12 Agustus, cash bertambah karena diterimanya uang atas piutang yang telah dibayarkan oleh pelanggan. Dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian akun receivable juga berkurang karena piutang telah dibayarkan oleh pelanggan. Dicatat pada posisi kredit karena akun receivable adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini, akun receivable berkurang sehingga dicatat di sisi lain dari saldo normalnya. Kemudian pada tanggal 13 Agustus, cash bertambah karena diterimanya uang dari pelanggan untuk jasa yang belum diselesaikan. Dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian, unearned service revenue juga bertambah karena adanya jasa yang belum diselesaikan pemilik kepada pelanggan. Dicatat pada posisi kredit karena unearned service revenue adalah bagian dari liabilitas. Saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini, unearned service revenue bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian pada tanggal 15 Agustus, entertainment expense bertambah karena adanya beban yang bertambah berupa beban pemasangan WiFi IndiHome. Dicatat pada posisi debit karena entertainment expense adalah bagian dari expense. Saldo normal expense adalah debit, dan dalam transaksi ini entertainment expense bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian pada tanggal 15 Agustus, cash juga berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membayar biaya pemasangan IndiHome. Dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang, sehingga dicatat di sisi lain dari saldo normalnya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus, cash bertambah karena diterimanya uang atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian service revenue juga bertambah karena adanya pendapatan yang bertambah atas pendapatan jasa yang telah diselesaikan. Dicatat pada posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari revenue. Saldo normal revenue adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 22 Agustus, unearned service revenue berkurang karena adanya jasa yang telah diselesaikan. Dicatat pada posisi debit karena unearned service revenue adalah bagian dari liabilitas. Saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini unearned service revenue berkurang, sehingga dicatat di sisi lain dari saldo normalnya. Pada tanggal 22 Agustus, service revenue juga bertambah karena adanya pendapatan yang telah diakui karena jasa telah diselesaikan. Dicatat pada posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari revenue. Saldo normal revenue adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 24 Agustus, cash bertambah karena diterimanya uang atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Tanggal 24 juga service revenue bertambah karena diterimanya uang karena adanya pendapatan yang bertambah atas pendapatan jasa yang telah diselesaikan. Dicatat pada posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari revenue. Saldo normal revenue adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 26 Agustus, cash bertambah karena diterimanya uang atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 26, service revenue juga bertambah karena adanya pendapatan yang bertambah atas pendapatan jasa yang telah diselesaikan. Dicatat pada posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari revenue. Saldo normal revenue adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 29 Agustus, utilities expense bertambah karena adanya beban yang bertambah berupa beban listrik, air, dan telepon dalam perusahaan juga fotokopi. Dicatat pada posisi debit
karena utilities expense adalah bagian dari expense. Saldo normal expense adalah debit, dan dalam transaksi ini utilities expense bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 29, cash juga berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membayar biaya listrik, air, dan telepon. Dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini, cash berkurang sehingga dicatat di sisi lain dari saldo normalnya. Pada tanggal 30 Agustus, cash bertambah karena diterimanya uang dari pelanggan untuk jasa yang belum diselesaikan. Dicatat pada posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian unearned service revenue berkurang karena adanya jasa yang telah diselesaikan. Dicatat pada posisi debit karena unearned service revenue adalah bagian dari liabilitas. Saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini unearned service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 30, service revenue juga bertambah karena adanya pendapatan yang telah diakui karena jasa telah diselesaikan. Dicatat pada posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari revenue. Saldo normal revenue adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Pada tanggal 31, salaries expense bertambah karena adanya beban yang bertambah berupa beban gaji untuk karyawan dalam perusahaan Ryuga Fotokopi. Dicatat pada posisi debit karena salaries expense adalah bagian dari expense. Saldo normal expense adalah debit, dan dalam transaksi ini salaries expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian cash berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan. Dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat di sisi lain dari saldo normalnya. Itu adalah analisis transaksi dari transaksi-transaksi yang terjadi di Ryugas Fotokopi selama bulan Agustus. Kemudian lanjut ke jurnal umum. Pada tanggal 1 Agustus, Ryuga Fotokopi menginvestasikan uangnya sebesar 150 juta, yang berarti cash bertambah di sisi debit sebesar 150 juta, dan Ryugas Capital atau modal keluar Ryuga juga bertambah di sisi kredit sebesar 150 juta. Kemudian, untuk transaksi yang kedua, Ryuga Fotokopi menyewa ruko 2 lantai dengan membayar sewa 1 tahun ke depan seharga 52 juta. Yang berarti prepaid rent bertambah sebesar 52 juta di posisi debit, dan cash berkurang sebesar 52 juta di sisi kredit. Transaksi berikutnya yaitu Ryuga Fotokopi memperoleh pinjaman dari bank sebesar 100 juta. Yang berarti cash bertambah sebesar 100 juta pada posisi debit, dan notes payable atau hutang wesel sebesar 100 juta di posisi kredit. Kemudian, transaksi tanggal 3 yaitu Ryuga Fotokopi membeli berbagai peralatan senilai 75 juta dengan membayar tunai 45 juta. Yang berarti peralatan bertambah sebesar 75 juta di sisi debit, kemudian cash berkurang sebesar 45 juta karena baru dibayarkan sebesar 45 juta di sisi kredit, dan hutang juga bertambah di sisi kredit
sebesar 30 juta. Lanjut untuk transaksi berikutnya. Ryuga Fotokopi membeli perlengkapan senilai 10 juta secara tunai, yang berarti perlengkapan bertambah sebesar 35 juta di sisi debit, dan pada sisi lain yaitu sisi kredit, cash berkurang sebesar 35 juta. Transaksi berikutnya yaitu Ryuga Fotokopi mengeluarkan biaya iklan untuk baliho sebesar 1.500.000, yang berarti beban iklan atau advertising expense bertambah sebesar 1.500.000 dan cash berkurang di sisi kredit sebesar 1.500.000. Kemudian untuk transaksi tanggal 5 menerima uang sebesar 250.000 atas jasa senilai 500.000 yang telah diselesaikan. Dan berarti cash bertambah sebesar 250.000 di sisi debit, kemudian piutang juga bertambah sebesar 250.000 di sisi debit, dan pada sisi lain yaitu sisi kredit, pendapatan bertambah sebesar 500.000. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 7 menerima pendapatan jasa fotokopi dari pelanggan sebesar 80.000. Berarti kas bertambah sebesar 80.000 di sisi debit, dan pendapatan bertambah di sisi kredit sebesar 80.000 juga. Lanjut transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 9 menerima jasa kontrak fotokopi selama 1 bulan dari SD Negeri 20 senilai 3 juta. Baru diterima 2 juta, pembayaran sisanya pada akhir bulan. Yang berarti aset Ryuga Fotokopi bertambah berupa cash sebesar 2 juta, dan unearned service revenue bertambah sebesar 1 juta. Sebesar 2 juta juga di sisi kredit. Karena jasa belum diselesaikan untuk kontrak selama 1 bulan, sehingga belum diakui sebagai pendapatan. Lanjut untuk transaksi berikutnya yaitu tanggal 11, Mr. Yuga mengambil uang perusahaan sebesar 1 juta untuk keperluan pribadi, yang mana itu mengurangi aset berupa kas di sisi kredit sebesar 1 juta dan menambah akun Prive di sisi debit sebesar 1 juta. Lanjut untuk transaksi tanggal 12 Agustus menerima pelunasan sebesar 250.000 atas jasa yang diselesaikan pada tanggal 5 Agustus. Yang mana aset Ryuga Fotokopi bertambah berupa cash sebesar 250.000 dan piutang berkurang di sisi kredit sebesar 250.000 karena telah dibayarkan oleh pelanggan. Tanggal 13 menerima uang sebesar 550.000 dari pelanggan atas jasa yang belum diselesaikan. Yang berarti kas bertambah di sisi debit sebesar 550.000 dan unearned service revenue juga bertambah di sisi kredit sebesar 550.000. Transaksi tanggal 15 membayar biaya pemasangan IndiHome sebesar 300.000. Yang berarti entertainment expense atau beban hiburan bertambah sebesar 300.000
di sisi debit, dan pada posisi kredit, itu cash berkurang sebesar 300.000. Transaksi pada tanggal 18 Agustus menerima pengetikan dan penciritan senilai 150.000 secara tunai, yang berarti aset terduga fotokopi akan bertambah berupa cash sebesar 150.000 di sisi debit, dan pada sisi kredit pendapatan juga bertambah sebesar 150.000. Transaksi tanggal 22 telah menyelesaikan jasa atas pesanan tanggal 13 Agustus tadi, senilai 550.000. Yang berarti unearned service revenue itu berkurang di sisi debit dan sudah diakui sebagai pendapatan, sehingga pendapatan bertambah di sisi kredit sebesar 550.000. Lanjut, untuk transaksi berikutnya yaitu tanggal 24 Agustus. Menerima pendapatan jasa fotokopi dari pelanggan sebesar 230.000. Yang berarti aset terduga fotokopi akan bertambah berupa cash sebesar 230.000 dan pendapatan juga akan bertambah di sisi kredit sebesar 230.000. Tanggal 26 Agustus menerima uang sebesar 200.000 atas jasa fotokopi yang telah diberikan. Yang berarti aset terduga fotokopi berupa cash akan bertambah sebesar 200.000 dan di sisi debit, dan pada posisi kredit pendapatan juga akan bertambah sebesar 200.000. Kemudian pada tanggal 29 membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000. Yang berarti beban utilities atau beban listrik, telepon, dan air akan bertambah sebesar 1.500.000. Sebesar 1.500.000 di sisi debit, dan cash akan berkurang sebesar 1.500.000 di sisi kredit. Pada tanggal 30 telah menyelesaikan kontrak kerja tanggal 9 tadi dan menerima sisanya sebesar 1 juta. Yang mana cash akan bertambah sebesar 1 juta. Unearned service revenue akan berkurang karena jasa sudah diselesaikan dan kontrak sudah berakhir sebesar 2 juta. Dan pendapatan sudah diakui, sehingga pendapatan bertambah sebesar 3 juta di sisi kredit. Pada tanggal 31, membayar gaji karyawan juga fotokopi untuk bulan Agustus sebesar 4.500.000. Yang mana akan menambah beban gaji di posisi debit sebesar 4.500.000. Pada sisi yang lain, yaitu sisi kredit, cash akan berkurang sebesar 4.500.000 juga karena membayar gaji karyawan. Berikut totalnya yaitu sebesar 428.310.000 dan hasilnya sama atau balance. Dan setelah membuat jurnal umum, kita akan memposting akun-akun tersebut ke buku besar berdasarkan akun-akun yang sama. Yang pertama yaitu cash dengan nomor akun 111. Kita cari cash. Cash itu pada tanggal 1 di debit sebesar 150 juta. Pada tanggal 1 bulan 8 2022 di debit sebesar 150 juta. Kemudian cash lagi pada tanggal 2 di sisi kredit sebesar 52 juta. Tanggal 2 bulan 8 .
sebesar 52 juta rupiah. Lanjut. Kemudian cash pada tanggal 2 lagi di sisi debit sebesar 100 juta. Pada tanggal 2 bulan Agustus sebesar 100 juta. Kurangnya sebesar 100 juta, kemudian cash pada tanggal 3 itu di posisi kredit sebesar 45 juta. Tanggal 3 sebesar 45 juta. Lanjut, kemudian cash kita cari lagi pada tanggal 3. Pada tanggal 3 yaitu 35 juta di sisi kredit. Ah, ini salah ya. Ini tanggal 3 bulan 8. Tanggal 3 lagi. Di posisi kredit sebesar 35 juta. Ini kita naikkan ya. Kemudian cash lagi pada tanggal 4 di posisi kredit sebesar 1.500.000. Tanggal 4 bulan 8 2022 sebesar 1.500.000. Selanjutnya, cash yaitu ada pada tanggal 5 di posisi debit sebesar 250.000. Tanggal 5 sebesar 250.000. 250.000. Oke. Kemudian cash pada tanggal 7 bertambah sebesar 80.000. Tanggal 7 sebesar 80.000. Lanjut, cash pada tanggal 9 di posisi debit sebesar 2 juta. Pada tanggal 9. Sebesar 2 juta. Ini lagi cash yaitu pada tanggal 11 di posisi kredit sebesar 1 juta. Tanggal 11 sebesar 1 juta. Oke, lanjut. Pada tanggal 12, cash juga bertambah, yaitu pada posisi debit sebesar 250.000. Tanggal 12 sebesar 250.000. Kemudian cash bertambah lagi pada tanggal 13 sebesar 550.000 pada posisi debit. Tanggal 13
sebesar 550.000, sebesar 550.000. Kemudian cash berkurang di posisi kredit sebesar 300.000 pada tanggal 15. Pada tanggal 15 Agustus 2022 sebesar 300.000. Lanjut, pada tanggal 18 Agustus bertambah sebesar 150.000. Di posisi debit 18 dan 8 2022 sebesar 150.000. Lanjut lagi cash pada tanggal 24 Agustus sebesar 230.000 di posisi debit. Tanggal 24 sebesar 230.000. Kemudian pada tanggal 26 Agustus bertambah sebesar 200.000 di sisi debit. Kita pindahkan tanggal 26 sebesar 200.000. 200.000. Oh, bikinnya sebesar 200.000. Kemudian pada tanggal 29 cash berkurang sebesar 1.500.000. 29 sebesar 1.500.000 di posisi kredit. Oke. Kemudian pada tanggal 30 cash bertambah sebesar 1 juta di posisi debit. Tanggal 30 tambah sebesar 1 juta. Tanggal terakhir cashnya yaitu pada tanggal 31 di posisi kredit sebesar 4.500.000. 4.500.000. Kemudian tambahkan dulu. Ini kita jumlahkan yang di posisi debit dan di posisi kredit juga. Lalu kita kurangi posisi debit dengan posisi kita kurangi cash yang di sisi debit dengan dikurangi dengan yang di sisi kredit. Ya, sama dengan ini dikurang. Nah, ini adalah total cash sebesar 113.910.000. Oke, lanjut ke akun receivable dengan nomor akun 112. Cari akun receivable. Akun receivable itu ada pada tanggal 5 di posisi debit sebesar 250.000. Pada tanggal 5
sebesar 250. Oke. Kemudian akun receivable lagi itu pada tanggal 12 di posisi kredit sebesar 250.000. Sebesar pada tanggal 12 terus 2022 sebesar 250. Kita lihat lagi apakah masih ada akun receivable. Tidak ada lagi. Tinggal kita akan langsung menjumlahkan. Ini dikurang dengan kredit. Hasilnya habis sehingga tidak ada lagi piutang yang harus dibayarkan oleh pelanggan kepada petugas fotokopi. Kemudian supplies. Supplies ini dengan nomor akun 114. Dengan nomor akun 114 kita lihat di jurnal umum. Supplies atau perlengkapan itu ada pada tanggal 3 di posisi debit sebesar 35 juta. Tanggal 3 debit sebesar 35. Kemudian masih ada supplies. Tidak ada. Jadi supplies di sini hanya 35 juta. Lanjut ke equipment dengan nomor akun 121. Cari di jurnal umum equipment itu ada pada tanggal 3 Agustus 2022 di posisi debit sebesar 75 juta. Catat tanggal 3 bulan 8 2022 sebesar 75 juta di posisi debit. Kemudian kita cari lagi equipment apakah masih ada. Tidak ada lagi sehingga equipment di sini 75 juta. Lanjut ke prepaid train dengan nomor akun 113. Prepaid train atau sewa dibayar di muka itu ada pada tanggal 2 di posisi debit sebesar 52 juta. Pada tanggal 2 sebesar 52 juta. Oke, kita lihat lagi apakah masih ada prepaid train. Sudah tidak ada sehingga prepaid train di sini tetap 52 juta. Lanjut ke notes payable dengan nomor akun 211. Kita lihat notes payable di sini ada pada tanggal 2 Agustus di posisi kredit sebesar 100 juta. Tanggal 2 salah di posisi kredit ya. Di posisi kredit pada tanggal 2 sebesar 100 kurang dari 1 sebesar 100 juta. Lihat lagi notes payable apakah masih ada akun notes payable. Sudah tidak ada sehingga di sini notes payable tetap berjumlah 100 juta. Lanjut ke akun payable dengan nomor akun 212.
Akun payable di sini ada pada tanggal 3, pada posisi kredit sebesar 30 juta. Pada tanggal 3. Nah, di posisi kredit kan pada tanggal 3 sebesar 30 juta. Oke, kemudian akun payable apakah masih ada? Tapi tidak ada. Jadi akun payable di sini hanya sebesar 30 juta. Utang yang harus dibayarkan perusahaan hari ini. Lanjut ke Ryugas Kapital atau modal ketiga. Dengan nomor akun 311, Ryugas Kapital di sini ada pada tanggal 1 di posisi kredit sebesar 150 juta. Posisi kredit sebesar 150 juta. Sebesar 150 juta. Lihat apakah masih ada. Ryugas Kapital tidak ada. Sehingga Ryugas Kapital di sini besar 150 juta. Lanjut ke Prive dengan nomor akun 312. Prive di sini ada pada tanggal 11 di posisi debit sebesar 1 juta. Kita pindahkan tanggal 11 sebesar 1 juta. Pengambilan pribadi di sini hanya 1 kali oleh Tuan Yoga, hingga besarnya price sebesar 1 juta. Lanjut. Kemudian akun service revenue dengan nomor akun 411. Akun service revenue di sini ada pada tanggal 5 sebesar 500.000 di posisi kredit. Tanggal 5 sebesar 500.000. Lanjut, service revenue ada pada tanggal 7 di posisi kredit sebesar 80.000. 80.000. Service revenue lagi ada pada tanggal 18. 18 di posisi kredit sebesar 150.000. Tanggal 18 Agustus 2022 180.000. Sebesar 150.000, maaf salah. Sebesar 150.000. Lanjut, service revenue lagi pada tanggal 22 sebesar 550.000 di sisi kredit. 22. 550.000 ya. Pada tanggal 24, kemudian service revenue itu bertambah lagi sebesar 230.000 di sisi kredit. Tanggal 24 sebesar 230.000. Pada tanggal 26 juga bertambah sebesar 200.000. 26
sebesar 200.000. Kelebihan. Dan terakhir ini tanggal 30 di sisi kredit sebesar 3 juta. Tanggal 30 sebesar 3 juta. Perbaiki dulu ya ini. Biar rapi kembali. Nah, sudah terakhir kita jumlahkan semuanya. Sehingga service revenue di sini sebesar 4.710.000. Sama seperti di persamaan dasar akuntansi tadi, pendapatannya juga sebesar 4.710.000. Lanjut ke unearned service revenue dengan nomor akun 213. Cari unearned service revenue. Di sini ada pada tanggal 9 Agustus di posisi kredit sebesar 2 juta. Tanggal 9 sebesar 2 juta. Oke, kemudian pada tanggal 13 Agustus di posisi kredit sebesar 550.000. Sebesar 550.000. Lanjut, kemudian analisa service revenue ada pada tanggal 22 Agustus di posisi debit sebesar 550.000. Ups, tanggal 22 ya, tanggal 22. Ini tenang, salah. Kita buat di atas slide ini. Pada tanggal 22 dan sebesar 550.000. Maka masih ada unearned revenue ada pada tanggal 30 Agustus di sisi debit sebesar 2 juta. Dan tanggal 30 sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kita totalin semuanya di posisi debit dan sisi kreditnya. Dan kita jumlahkan unearned service revenue. Ini anak-anak service revenue-nya sudah habis atau jasa sudah diselesaikan semua. Ini di kredit atau di debit. Akun normal akunnya itu di kredit. Dan sebenarnya ganti ke merah. Kita hapus. Oke.
Kemudian advertising expense dengan nomor akun 516. Cari advertising expense, yaitu pada tanggal 4 di posisi debit sebesar 1.500.000. Tanggal 4 sebesar 1.500.000. Lihat lagi apakah masih ada advertising expense. Jika tidak ada, saya langsung menjumlahkan. Expense-nya sebesar 1.500 yang kita merahkan ya. Lanjut ke utilities expense dengan nomor akun 515. Seperti ini. 515 utilities expense ini ada pada tanggal 29 ya, pada tanggal 29 Agustus sebesar 1.500.000 khusus debit. Besar 1.500.000 di sisi debit. Oke, langsung kita jumlahkan. 1.500.000. Entertainment expense. Kenapa buku besarnya sulit pindah-pindah? Oke. Entertainment expense itu ada pada tanggal 15 Agustus di posisi debit sebesar 300.000. Langsung kita catat pada tanggal 15 Agustus 2022 sebesar 300.000. Kita merahkan. Lanjut, yang terakhir itu ada salaries expense dengan nomor akun 511. Salaries expense atau beban gaji itu pada tanggal 31 Agustus di posisi debit sebesar 4.500.000. Langsung kita tulis pada tanggal 31 sebesar 4.500.000. Oke. Sudah kita masukin semua ini ke dalam buku besar sesuai dengan akun-akunnya, masing-masing akunnya. Kemudian dari masing-masing akun kita pindahkan ke neraca saldo. Kan? Nah, berikut akun-akunnya sudah saya tulis. Ada cash, nah, setelah selesai semua ditulis di buku besar berdasarkan akun-akunnya masing-masing, kemudian kita pindahkan ke neraca saldo. Nah, ini adalah tabel neraca saldonya. Dari yang pertama yaitu yang terkecil, yaitu cash dengan nomor akun 111. Cash itu di posisi debit sebesar 113.910.000. Lanjut, setelah cash itu ada akun receivable. Kita urutkan berdasarkan akunnya. 112 akun receivable. Receivable.
Tabel itu di posisi debit yang mana sudah habis. Jadi kita buat 0. Lanjut ke prepaid train dengan nomor akun 113. Prepaid train. Prepaid train sebesar 52 juta di sisi debit. 52 juta. Lanjut. Kemudian supplies dengan nomor akun 114. Supplies sebesar 35 juta di sisi debit. Kemudian kita akan mencatat equipment, peralatan, dengan nomor akun 121, yang mana termasuk ke dalam aset tetap. Sebesar 75 juta. Lanjut, aset sudah selesai. Lanjut ke liabilitas, yaitu notes payable dengan nomor akun 211. Notes payable dengan nominal 100 juta di sisi kredit. Kemudian ada akun payable atau utang dengan nomor akun 212. 212 akun payable sebesar 30 juta. Lanjut, kemudian apakah ini unearned service revenue dengan nomor akun 213. Catat 213 unearned service revenue. Yang mana sudah habis 0. Lanjut. Udah kita lanjut ke ekuitas. Ada Riugas Capital dengan nomor akun 311. Riugas Capital sebesar 150 juta di sisi kredit. Kemudian ada Prive dengan nomor akun 312. Prive di debit sebesar 1 juta. Oke. Lanjut kita bikin pendapatan atau service revenue dengan nomor akun 411. Service revenue sebesar 4.710.000. 4.710.000. Masuk ke akun beban. Ada salaries expense. By the way, ini belum tentu ya.
salaries expense. Bagian satu, salaries expense. Sebesar 4.500.000 dari sisi debit. Lanjut, sesuai dengan daftar akun tadi ini kita ganti saja. Search expense 511, utilities expense 512. Ini. Terus advertising expense 513. Dan entertainment expense 514. Ya, setelah search expense, jadi ini 512, utilities expense sebesar 1.500.000 di sisi debit, 1.500.000. Kemudian lanjut 513, advertising expense. Advertising expense ini ya, sebesar 1.500.000 di sisi debit. Yang terakhir, ini ada entertainment expense dengan nomor akun 514. Sebesar 300.000 di sisi debit. Entertainment expense sebesar 300.000. Kemudian semuanya kita jumlahkan untuk mengetahui apakah hasilnya balance atau tidak. Nah, hasilnya balance yaitu sebesar 284.710.000. Nah, itulah tadi siklus akuntansi perusahaan jasa sampai ke neraca saldo dari jurnal umum. Dan ada persamaan dasar akuntansi juga. Semoga yang melihat ini juga bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Walaupun masih banyak kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.